Bab 1631 banding 1631. Pertarungan di mana tiga dewa langit setengah langkah bertarung habis-habisan. Seberapa intens situasi pertempuran itu? Setelah pertarungan sengit, ketiga orang itu mengalami luka yang cukup parah. Swoosh, swoosh, swoosh. Melihat tiga orang terluka parah, pembangkit tenaga listrik Realm Lord Divine yang mengumpulkan keberanian mereka dan mengikuti akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Ketiga orang itu mencibir pada waktu yang hampir bersamaan. Mengangkat tangan mereka, itu adalah beberapa serangan kuat. Bang, bang, bang. Orang-orang ini langsung diledakkan menjadi ampas dan bahkan tidak meninggalkan tulang. Song Yu tersenyum dingin dan berkata, sekelompok semut juga memiliki angan-angan untuk mendapatkan origin Magnetic Divine Mountain. Lei Yi berkata, terus bertarung seperti ini juga bukan jalan keluarnya. Dengan tiga kekuatan kita hanya bisa menyebabkan kehancuran pada ketiga sisi pada akhirnya. Petik 2. Kasu berkata, lalu bagaimana menurutmu? Lei Yi berkata, pertama, dapatkan origin Magnetic Divine Mountain, lalu belum terlambat untuk bertarung. Jika tidak, kami bertiga saling memukul sampai mati dan bahkan tidak menyentuh gunung asli Magnetic Divine. Bukankah itu terlalu tidak adil? Petik 2. Kasu dan Song Yu membeku, menemukan bahwa apa yang dikatakan Lei Yi sangat masuk akal. Saat ini, dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk mengatakan seperti apa hasil akhirnya. Baik, seperti yang kamu katakan, kata Kasu. Saya juga tidak keberatan, kata Song Yu. Lei Yi berkata dengan suara serius, pergi. Sosok ketiga orang itu bergerak, berlari menuju gunung asli Magnetic Divine. Tapi tak lama kemudian, wajah mereka menjadi jelek. Semakin dekat mereka ke gunung asli magnetik surgawi, semakin sulit mereka menemukannya untuk berjalan. Medan kekuatan yang tak tertandingi menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Mereka merasa seperti kaki mereka telah tumbuh berakar, bahkan tidak dapat mencabutnya. Seseorang harus tahu, ketiga orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Kekuatan medan gaya ini bisa dilihat secara sekilas. Sial, medan magnet origin Magnetic Divine Mountain semakin kuat dan kuat. Kalau terus begini, kita tidak bisa pergi sama sekali. Song Yu berkata dengan suara serius. Tubuh berdaging Kasu adalah yang terkuat di antara ketiga orang itu. Tetapi saat ini, dia juga tidak jauh lebih baik dari dua lainnya. Ketiga orang itu bahkan melepaskan kekuatan mereka untuk menyusudi, tetapi kecepatan mereka semakin lambat. Masih jarak sekitar 1000 kaki. Siapapun yang berhasil melewatinya, gunung surgawi magnetik asal ini akan menjadi miliknya. Kasu berkata dengan suara dingin. Jarak 1000 kaki, biasanya untuk ketiga orang ini, itu hanya masalah mengangkat kaki mereka. Tapi sekarang, jaraknya cukup dekat namun terpisah jauh. Itu sangat jauh di luar jangkauan. ARGH. Kasu meraung liar, berjuang sampai wajahnya memerah, sebelum nyaris tidak bisa mengambil langkah. Langkah ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Kasu mengertakkan gigi dan berkata, mengapa medan kekuatan gunung dewa magnetik asal ini begitu kuat? Wark. Song Yu akhirnya kewalahan, memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, Song Yu merasa seperti sedang membawa seluruh gunung di punggungnya, dihancurkan sampai dia bahkan tidak bisa meluruskan pinggangnya. Tapi dengan harta berharga di depan, tidak ada dari mereka yang menyerah, mendesak kekuatan dunia di seluruh tubuh mereka hingga batasnya, menggunakan semua mereka untuk bertarung melawan medan kekuatan yang kuat ini. Namun, ini masih sia-sia. Pada titik ini, bahkan melangkah maju juga merupakan kemewahan. Seluruh waktu 6 jam berlalu, mereka bertiga hanya berjalan sekitar 200 kaki. Masih ada jarak 800 kaki dari origin Magnetic Divine Mountain. Di bawah medan kekuatan yang kuat, ketiganya sudah terluka parah. Itu jauh lebih parah daripada saat mereka menghadapi pukulan sebelumnya. Tapi saat ini, di dalam bongkahan batu, sedikit tawa mengejek melintas di sudut mulut Gao Yuan. Agar Gao Yuan bisa hidup sampai sekarang, yang diandalkan bukan hanya dia yang memanfaatkan senioritasnya. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang asli. Keterampilan penyembunyiannya sangat brilian. Dia pernah menggunakan metode ini dan bertahan di alam mistik berkali-kali. Hari ini, itu memang berperan lagi. Dia perlahan berjalan keluar dari batu, melihat ketiga orang yang terluka parah, sangat senang dengan dirinya sendiri.
Meskipun 3 orang Song Yu terluka parah, indera surgawi mereka masih sangat sensitif. Ketika mereka melihat Gao Yuan tiba-tiba muncul saat ini, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Hahaha, jadi bagaimana jika pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi? Bukankah masih aku yang terakhir tertawa? Bukankah kalian bertiga sangat sombong sebelumnya? Jadilah sombong lagi sekarang. Gao Yuan tertawa liar dan berkata, saat ini semua energi Song Yu Trio digunakan untuk melawan medan kekuatan gunung asli Magnetic Divine. Begitu mereka menarik kekuatan mereka, medan kekuatan yang mengerikan itu akan seperti gunung tinggi yang jatuh dari udara, menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Jika mereka ingin mundur, mereka harus mundur sedikit demi sedikit. Justru karena itulah Gao Yuan berani muncul saat ini. Jika tidak, bahkan jika mereka bertiga terluka parah, dia juga tidak akan berani menunjukkan wajah dengan mudah. Bang! Gao Yuan menyeringai mengerikan. Mengangkat tangannya, seberkas esensi surgawi ditembakkan, terbang langsung ke Song Yu. Kaki Song Yu berakar pada saat ini dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar, dengan paksa menerima pukulan ini. Meskipun ada efek medan kekuatan, ketika serangan ini mencapai Song Yu di sini, kekuatannya sudah tidak kuat. Tapi saat ini, telapak tangan ini hanyalah jimat yang mempercepat kematian baginya. Song Yu memuntahkan seteguk darah segar dengan liar. Retak. Efek telapak tangan ini adalah reaksi berantai. Tubuhnya kewalahan. Medan kekuatan yang kuat menghancurkannya sampai tulangnya retak. Ekspresinya pucat, sadar bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak maju. Oleh karena itu, dia perlahan mundur dan mundur. Song Yu, jika kamu berani mundur, orang tua ini akan mengirimmu ke barat sekarang, apa kamu percaya? Gao Yuan berteriak dengan ganas, satu. Song Yu mendapat ketakutan dan memang tidak berani lagi mundur, dan hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Ketika Gao Yuan melihat situasinya, dia tertawa tak terkendali dan berkata, Song Yu, bukankah kamu selalu sombong selama bertahun-tahun? Jadilah sombong dengan orang tua ini lagi. Petik 2. Ekspresi Song Yu sangat jelek. Ini benar-benar seekor harimau yang mendarat di dataran yang diintimidasi oleh seekor anjing. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menyerah di tangan Gao Yuan. Semut di matanya ini benar-benar mengendalikan hidup dan mati sekarang. Gao Yuan sangat segar di dalam hatinya. Keluhan yang menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun semuanya meletus. Gemuruh. Gao Yuan mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan lainnya. Song Yu tidak berdaya dan hanya bisa menerima pukulan ini dengan paksa. Telapak tangan ini tidak berat dan tidak bisa membunuhnya. Tapi itu meningkatkan tekanannya. Hahaha, orang tua ini menipu Wu Xingtang sampai mati saat itu, sekarang, aku juga menipumu sampai mati. Lalu bagaimana jika berbakat? Bukankah kamu masih akan mati di tangan orang tua ini? Bukankah orang tua inilah yang terakhir tertawa? Gao Yuan tertawa keras dan berkata. Song Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, Gao Yuan, jangan sombong. Hal yang bahkan kita tidak bisa dapatkan, dengan sedikit kekuatanmu, bisakah kamu mendapatkannya? Petik 2. Lei Yi juga berkata dengan suara dingin, jika kamu bisa berjalan dalam jarak 2000 kaki, anggap saja itu kesalahanku. Gao Yuan memasang ekspresi jijik dan berkata, kalian bertiga bodoh. Siapa bilang untuk mendapatkan gunung dewa magnetik asal ini harus berjalan di depannya? Buka mata anjing Anda dan lihat apa ini. Petik 2. Saat berbicara, ada tali berwarna emas tambahan di tangan Gao Yuan. Saat ketiga orang itu melihat, ekspresi mereka tidak bisa membantu berubah secara drastis dan mereka berseru, tali pengikat abadi. Gao Yuan tersenyum dingin dan berkata, setidaknya kalian memiliki sedikit pengetahuan. Ketika lelaki tua ini keluar kali ini, saya secara khusus meminjam harta mistik Dewa Surgawi ini, tali pengikat abadi, dari Tuan Kota yang mulia. Sekarang, buka mata anjing Anda dan lihat bagaimana orang tua ini memperoleh gunung asli Magnetic Divine. Petik 2. Gao Yuan secara bertahap berjalan ke arah gunung asli Magnetic Divine, tekanan pada tubuhnya juga menjadi semakin besar. Namun, ketika dia berjalan 5000 kaki dari origin Magnetic Divine Mountain, dia terhenti. Itu hanya untuk melihat segel terbentuk di tangannya. Tali emas itu tampak seperti ular spiritual, yang berkelok-kelok menuju gunung asli Magnetic Divine. 1632 mengambil tugas berat. Tali pengikat abadi tergeletak,
langsung menarik gunung Divine Magnetis asal di dalamnya. Gao Yuan sangat gembira, mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya, dan ditarik dengan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar berpikir bahwa dengan esensi surgawi ditambah kekuatan tali pengikat abadi, harta mistik Dewa Surgawi ini, dia benar-benar dapat menarik gunung surgawi magnetis asal. Namun, di saat berikutnya, dia hanya merasakan kekuatan yang luar biasa memancar. Gunung Dewa Magnetis asal tidak bergeming sedikit pun, tetapi karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia langsung tersentak ke arah Gunung Dewa Magnetis asal. Wark, menggunakan kekuatan berlebihan sekaligus dan maju terlalu jauh ke depan, medan gaya yang mengerikan itu langsung menghancurkannya, memuntahkan seteguk darah segar. Gao Yuan sudah sangat terluka, sekarang, luka-lukanya menumpuk. Untungnya, jarak yang dia tempuh tidak terlalu jauh, itu tidak sampai membuat ketiga orang itu melepaskan diri dari kendalinya. Hahaha, aku bertanya-tanya seberapa mampu kamu. Setelah main-main selama setengah hari, itu juga seperti menimba air dengan saringan. Kasu tertawa liar dan berkata, Song Yu menderita kerugian besar dan sudah sangat membenci Gao Yuan, dia juga menyeringai seram dan berkata, idiot adalah idiot. Jenis berat apa yang dimiliki Gunung Surgawi Magnetis asal? Tidak memurnikannya, tidak ada yang bisa berpikir untuk membawanya pergi. Bahkan jika 10 dari kalian datang, kalian juga tidak bisa mengalah dari harta berharga seperti ini. Petik 2. Gao Yuan merangkak naik agak sulit, merasa perutnya telah bergeser posisi, tulangnya hampir patah. Medan gaya di sini terlalu kuat, dia tidak berani tinggal terlalu lama dan ingin mundur dan memikirkan jalan lagi. Menghadapi ejekan tiga orang itu, Gao Yuan tidak peduli. Dia menangkap keuntungannya sekarang dan sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini. Tali pengikat abadi sudah terlepas dari tangannya, Gao Yuan baru saja berencana memanggilnya kembali ketika tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi niat. Sesosok muncul dari udara tipis, menghalangi arah tali pengikat abadi itu kembali. Swoosh! Tali pengikat abadi melintas dan menghilang, langsung menghilang. Kejutan Gao Yuan sama sekali tidak signifikan, dia sangat merasakan tali pengikat abadi, dengan panik mendorong mantranya, mencoba memanggil kembali tali pengikat abadi itu. Tetapi tali pengikat yang abadi itu mirip dengan seekor lembu tanah liat yang memasuki laut, dia tidak bisa merasakannya sedikit pun lagi. Orang itu melihat ke arah Gao Yuan dan berkata dengan senyum tipis, tali ini terlihat cukup bagus, saya akan menerimanya. Petik 2. Gao Yuan membuka lebar matanya penuh ketidakpercayaan saat dia berteriak dengan marah, Ye Yuan, kembalikan tali pengikat abadi itu padaku. Jika tidak, orang tua ini akan membuatmu mati tanpa kuburan. Petik 2. Ye Yuan menatapnya seperti dia sedang melihat orang idiot, dia berkata sambil tersenyum, apakah kepalamu manja? Tuan kecil ini mengambil barang-barangmu, dan kamu masih menginginkannya kembali. Petik 2. Ketika Kasutrio melihat Ye Yuan yang tiba-tiba muncul, mereka kaget hingga tidak bisa menutup mulut dalam waktu yang lama. Terutama Kasu, dia memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu di wajahnya. Dia terlalu jelas tentang kekuatan telapak tangannya itu, lupakan tentang alam dewa asal, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa tingkat menengah juga akan mati sampai tidak ada residu yang tersisa. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar muncul di depannya tanpa goresan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baik-baik saja? Kasu berkata dengan tatapan heran. Anak ini terlalu jahat. Barusan, tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dia benar-benar langsung menelan tali pengikat abadi. Kata Lagu Yu dengan ekspresi jelek. Ada yang salah. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa berdiri di ketinggian 2000 kaki? Lei Yi berkata dengan suara serius. Ekspresi Song Yu berubah dan dia memiliki firasat-firasat di hatinya, dan berkata dengan suara serius, medan magnet asal ini sudah cukup untuk melampaui hukum spasial, bahkan jika dia memahami hukum tata ruang surga lapis kedua, itu juga tidak mungkin untuk muncul di tempat ini saat ini. Metode apa yang masih dimiliki anak ini? Petik 2. Kasu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan berseru, tujuan anak laki-laki ini bukanlah asal Gunung Dewa Magnetis, kan? Saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menoleh untuk melihat Kasu dan berkata sambil tersenyum, selamat, kamu menjawab dengan benar. Awalnya, saya tidak terlalu tertarik dengan Gunung Surgawi Magnetis asal ini, tapi karena kalian tidak bisa mendapatkannya, maka tuan kecil ini akan dengan enggan menerimanya. Petik 2.
Saat kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Song Yu berkata dengan tatapan curiga, tidak mungkin. Sedikit kekuatanmu, kamu akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh medan kekuatan. Petik 2. Dua lainnya tidak berbicara, tapi ekspresi wajah mereka jelas memiliki pemikiran yang sama dengan Song Yu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Oh, apakah begitu? Tidak mencoba, siapa yang tahu?" Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan berjalan menuju gunung surgawi magnet asli. Empat orang memandang Ye Yuan, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Di tengah-tengah medan kekuatan yang begitu kuat, tetapi Ye Yuan berjalan dengan santai seperti di halaman seperti dia tidak bisa merasakan adanya tekanan sedikit pun. Harus diketahui, bahkan kasu mereka bertiga juga mengalami tekanan yang luar biasa ketika berjalan hingga 2000 kaki, berjuang untuk melangkah maju. Adapun Gao Yuan, bahkan lebih tanpa perlu dikatakan lagi. Jika dia memasuki wilayah 3000 kaki, dia mungkin akan dimasukkan ke dalam saus daging cincang. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana? Bagaimana dia bisa bertahan dari medan magnet asal yang mengerikan? Kasu berkata dengan kaget. Ekspresi Song Yu juga berkedip tak henti-hentinya dan dia mengertakkan gigi dan berkata, rahasia di tubuh anak ini terlalu banyak, dengan caranya muncul dalam aliran tak berujung, mustahil untuk dijaga sama sekali. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya dialah yang akan tertawa terakhir? Petik 2. Ekspresi Lei Yi sangat jelek saat dia berkata dengan mendengus dingin, siapapun yang memiliki tawa terakhir belum ditentukan. Sekarang, itu hanya jarak 2000 kaki, semakin dekat ke gunung magnet surgawi asal, semakin menakutkan medan magnet asal, saya tidak percaya dia bisa berjalan sampai akhir. Petik 2. Dua orang lainnya juga diam-diam menganggukkan kepala ketika mendengar itu. Apa yang Lei Yi katakan benar, mereka hanya berjalan sejauh 800 kaki dan itu sudah seberat gunung yang tinggi, daerah sekitar gunung surgawi magnetis asal pasti mengerikan sampai tak terbayangkan. Mereka tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa terus seperti ini. Keempat orang itu menatap dengan mata besar, memandang Ye Yuan perlahan berjalan begitu saja. 2000 kaki, 1500 kaki, 1000 kaki, 800 kaki. Ye Yuan berjalan dengan kecepatan yang sangat seragam. Tak lama kemudian, dia sudah bahu-membahu dengan Song Yu dan yang lainnya. Ketika ketiga orang itu melihat Ye Yuan berjalan hingga 800 kaki dengan mudah, hati mereka tenggelam ke dasar batu. Tidak mungkin. Kita pasti tidak bisa memberikan kesempatan beruntung ini kepada ini. Jika tidak, itu sama saja dengan menambahkan sayap ke harimau untuk anak ini. Petik 2. Tekanan yang kamu Yuan berikan padanya benar-benar terlalu besar. Pada saat ini, alam dewa surgawi apapun tidak berguna sama sekali. Ye Yuan berjalan melewati tiga orang itu, tatapannya samar-samar menyapu Kasu saat dia berkata sambil tersenyum, kamu tunggu, skor kita akan diselesaikan dengan benar. Kasu ditatap oleh Ye Yuan sampai jantungnya berdegup kencang, bocah ini benar-benar mengancamnya. Tapi dia tidak khawatir Ye Yuan membunuhnya sekarang, meskipun kekuatan Ye Yuan menyaingi Tuan Surgawi lapis pertama, ini masih terlalu lemah baginya. Dengan kekuatan tubuh berdagingnya, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan Tuan Surgawi tingkat pertama membunuh, Tuan Surgawi tingkat pertama tidak dapat menyentuhnya sedikit pun juga. Ye Yuan berbeda dari Gao Yuan awalnya adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit setengah langkah. Meskipun wilayahnya ditekan, kekuatan ofensifnya sangat kuat, ancamannya terhadap ketiganya sangat besar. Tapi Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri dewa asal pada akhirnya. Ye Yuan sendiri juga memahami hal ini, oleh karena itu, dia tidak bergerak. Berandal, jangan sombong. Ketika orang tua ini membebaskan diri, yang pertama aku bunuh adalah kamu. Kasu mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar bisa membunuhku, apakah aku masih akan berdiri di sini? Oleh karena itu, sebaiknya Anda berdoa agar saya tumbuh lebih lambat, dengan cara ini, Anda bisa hidup lebih lama. Petik 2. Bab 1633 Dogfight. Kasu sangat tertekan. Jika pembangkit tenaga listrik asal dewa alam lainnya berani berbicara dengannya seperti ini, dia pasti akan menertawakannya. Sampah semacam ini bisa melupakan tentang memberikan ancaman paling kecil baginya dalam hidup mereka. Tapi Ye Yuan berbeda. Bakat anak laki-laki ini terlalu besar. Selanjutnya,
Kekuatan tempurnya menantang surga. Berada di alam dewa asal, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa surgawi lapis pertama. Begitu orang seperti itu dewasa, ancaman baginya terlalu besar. Namun, meskipun membunuhmu saat ini agak memaksa, membuatmu menderita beberapa kesulitan masih bisa dicapai. Petik 2. Ye Yuan menyeringai saat mengatakan ini, tersenyum sampai Kasu bergidik. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sampah alam dewa asal yang sangat sedikit ingin merusak kursi ini. Ekspresi Kasu berubah dengan cara yang mengancam, tapi dalam hati dia gemetar. Jari Ye Yuan bergerak, jarum perak tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Jarum perak ini secara mengejutkan adalah harta mistik Tuan Dewa. Dia melihat ke arah Kasu dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, sedikit sekali alam dewa asal. Anda harus tahu, Tuan kecil ini adalah penatua menara pil kota elang surgawi. Lihat jarum perak ini. Jarum perak ini memiliki peringkat 3 air mata iblis surgawi yang mengikis tulang di atasnya. Hal ini, jangan bilang kalau kamu belum pernah dengar sebelumnya. Petik 2. Tatapan Kasu berubah menjadi intens, auranya melemah, hampir hancur ke tanah oleh medan gaya. Kamu, bagaimana kamu tahu bagaimana memperbaiki hal semacam ini? Kasu berkata dengan ngeri. Air mata iblis surgawi yang mengikis tulang adalah racun kuat yang menargetkan ras iblis. Itu sangat kuat. Satu tetes peringkat 5 air mata iblis surgawi yang mengikis tulang sudah cukup baginya, pembangkit tenaga dewa surgawi ini, untuk mati 100 kali lipat. Meskipun peringkat 3 air mata iblis surgawi yang mengikis tulang tidak bisa meracuni dia sampai mati, itu banyak baginya untuk menderita. Terutama dalam keadaan seperti ini, begitu dia diracuni, dia pasti akan menjadi sangat lemah. Pada saat itu, Ye Yuan tidak perlu bergerak, dia juga akan dihancurkan oleh medan magnet asal. Jika apa yang dipegang Ye Yuan di tangannya adalah artefak dewa surgawi, dia tidak akan peduli sama sekali. Karena artefak dewa langit tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Namun, apa yang dipegang Ye Yuan di tangannya adalah harta mistik Tuan Surgawi. Ini sangat mematikan. Melihat jarum perak di tangan Ye Yuan yang bergoyang maju mundur di depannya, Kasu akhirnya rusak. Swoosh! Kasu melepaskan semua kekuatannya, bergegas keluar seperti anak panah yang meninggalkan tali. Saat dia berjalan pergi, Kasu menyemburkan darah segar dengan liar, seluruh tubuhnya sangat lemah di bawah tekanan medan magnet asal. Bergemuruh, berlari jarak 3.000 kaki sekaligus, Kasu akhirnya terhuyung, jatuh dengan keras ke tanah. Wajah dua orang Song Yu berubah sedikit, menatap Ye Yuan dengan agak ketakutan. Benar saja, Ye Yuan mengeluarkan botol kecil lagi. Kedua orang itu segera merasakan rambut mereka berdiri. Tak perlu ditanya, di dalam botol kecil ini juga tidak ada yang bagus. Bagaimana mereka bisa memberi kesempatan pada Ye Yuan untuk menusuk mereka dengan jarum? Belajar dari Kasu, mereka bergerak, melarikan diri keluar. Dengan pelarian ini, luka mereka secara alami tidak bisa ringan di bawah tekanan berat. Ketiga orang ini duduk di sana, memuntahkan darah satu demi satu. Adegannya lumayan megah. Tidak jauh, ekspresi Gao Yuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka Ye Yuan hanya menggunakan jarum perak dan menakuti 3 pembangkit tenaga dewa surgawi sampai seperti ini. Ye Yuan memandang mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum, "Untuk apa kalian semua berlari begitu cepat? Aku baru saja bercanda dengan kalian, kalian semua menganggapnya serius. Saya seorang alkemis, mengapa ada begitu banyak racun pada saya?" Petik 2. Uhwark, uhwark, uhwark. Ketiga orang itu sekali lagi memuntahkan seteguk darah besar tanpa persetujuan sebelumnya. Orang ini benar-benar membuat orang jengkel sampai mati tanpa membayarnya. Ye Yuan, kamu, ketika kursi ini pulih dari lukaku, aku pasti tidak akan mengampuni kamu. Bahkan jika Anda adalah penatua Heavenly Eagle Imperial City, itu tidak akan berhasil. Song Yu berkata dengan marah. Ketiga kekuatan mereka sudah kurang dari 1/10 di bawah luka parah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, rawat lukamu dengan baik. Aku akan mengambil gunung asli magnetik surgawi terlebih dahulu." Oh, benar, masih ada orang yang memasang tatapan tamak di samping kalian. Kalian semua tidak akan berpikir bahwa dia akan membiarkan kalian menyembuhkan lukamu dengan benar, kan? Petik 2. Wajah ketiga orang itu berubah, hampir melihat Gao Yuan pada saat yang sama, api amarah segera menyala.
Ekspresi Gao Yuan juga berubah. Dia tidak menyangka bahwa kalimat dari Ye Yuan menyalakan api padanya dan dia meraung marah. Ye Yuan, jangan membuat tuduhan fitnah. Orang tua ini akan pergi sekarang. Kalian bertiga merasa bebas untuk menyembuhkan lukamu. Petik 2. Song Yu mencibir dan berkata, saat kamu menyergap kursi ini barusan, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang, ayahmu ingin melihat bagaimana kamu masih bisa menjadi sombong. Petik 2. Kasu dan Lei Yi adalah orang yang sangat lihai. Bagaimana mereka bisa membiarkan serigala melotot seperti harimau yang mengamuk di satu sisi tanpa terkendali? Ye Yuan tidak bisa membunuh mereka bukan berarti Gao Yuan tidak bisa membunuh mereka. Lebih jauh lagi, keadaan Gao Yuan saat ini bahkan sedikit lebih baik dari mereka bertiga. Tidak membunuhnya, bagaimana mereka bertiga berani menyembuhkan? Kasu tersenyum dingin dan berkata, siapa yang peduli dengan apa yang terjadi? Habisi dia dulu sebelum bicara. Berandal tua ini sangat berbahaya, tidak lebih buruk dari Ye Yuan itu. Membiarkannya hidup, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Petik 2. Ekspresi Gao Yuan sangat buruk. Gerakan Ye Yuan untuk menarik api ke arahnya benar-benar kejam. Ini adalah konspirasi terang-terangan. Ketiga orang itu juga rubah tua, tidak mungkin untuk tidak melihat bahwa Ye Yuan sedang menabur perselisihan. Tapi mereka masih harus melawannya. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak nyaman. Bocah ini benar-benar sulit diajak bicara. Swoosh, swoosh, swoosh. Ketiga orang itu dengan paksa menanggung luka berat dan menjepit Gao Yuan. Tiga orang Kasu terluka parah dan terkena panah panjang di ujung penerbangan mereka. Jika bukan karena itu, dengan identitas mereka, bagaimana mungkin mereka bisa bergabung untuk menyerang? Sebaliknya, itu adalah Gao Yuan. Meskipun dia mengalami cedera juga, itu jauh lebih ringan dibandingkan. Segera, keempat orang itu terjerat dalam perkelahian. Bagaimana Gao Yuan bisa menjadi tandingan ketiga orang itu? Dalam beberapa ronde, dia berdiri terlatih-tatih, menderita luka yang cukup parah. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit. Semakin pintar orangnya, terkadang semakin mudah untuk dibodohi. Pertarungan di sana, dia tidak peduli. Dia akan pergi dan menyingkirkan Origin Magnetic Divine Mountain sekarang. Sama seperti Kasu dan yang lainnya berkata, kekuatan Ye Yuan tidak cukup untuk berjalan di depan gunung asli Magnetic Divine. Medan magnet asal di depan terlalu kuat. Meskipun ia memiliki Origin Magnetism Spirit Wood, benda surgawi semacam ini, benda ini jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan Origin Magnetic Divine Mountain. Namun, Ye Yuan memiliki metodenya. Baginya, Origin Magnetism Spirit Wood adalah media terbaik untuk berkomunikasi dengan Origin Magnetic Divine Mountain. Ye Yuan mengeluarkan Origin Magnetism Spirit Wood dan menuangkan energi esensi ke dalam dengan hiruk-pikuk. Dengan swoosh, Origin Magnetism Spirit Wood terbang langsung ke Origin Magnetic Divine Mountain. Retak. The Origin Magnetism Spirit Wood benar-benar dimasukkan ke dalam Origin Magnetic Divine Mountain tanpa hambatan sedikitpun. Gemuruh. Gunung asli Magnetic Divine tampaknya telah diaktifkan, langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika empat orang yang saat ini berada dalam pertempuran sengit melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa berhenti, melihat pemandangan ini dengan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana anak ini melakukannya? Dia benar-benar mulai menyempurnakan gunung asli Magnetic Divine. Ekspresi Song Yu berubah drastis. Kasu mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, sialan. Berkerumun di sekitar untuk waktu yang lama dan menderita luka berat, itu benar-benar menguntungkan bocah ini pada akhirnya. Saat lukaku sembuh, aku pasti akan membunuh berandal ini dengan segala cara. Petik 2. Swoosh. Saat ketiga orang itu terkejut, Gao Yuan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, melesat menuju dunia luar. Ketiga orang itu tidak bisa diganggu sama sekali, ekspresi mereka menatap Ye Yuan dengan rumit. Origin Magnetic Divine Mountain ini bukanlah harta karun biasa. Nilainya tidak dapat ditentukan sama sekali. Setelah benar-benar disempurnakan, mungkin pembangkit tenaga dewa surgawi dapat dengan mudah dibunuh. Lei Yi berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Bab 1634 banding 1634. Ye Yuan memperoleh kayu semangat magnet asal sudah bertahun-tahun, dia sudah lama menyatu menjadi satu dengannya, tidak ada perbedaan antara satu sama lain.
Menggunakannya sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan gunung dewa magnetik asal saat ini berjalan sangat lancar. Asal magnetisme kayu roh dan gunung surgawi magnet asal berasal dari sumber yang sama, bisa dikatakan berasal dari akar yang sama, secara alami tidak ada banyak keengganan terhadap Ye Yuan. Di bawah tatapan heran ketiga orang itu, Ye Yuan perlahan keluar sekali lagi, menuju gunung magnet divine asal. Mengapa medan magnet asal yang begitu kuat sama sekali tidak berguna melawannya? Kata lagu Yu kaget. Medan magnet asal sebenarnya kehilangan efektivitas. Apa yang barusan dia lakukan? Kasu juga berkata kaget. Lei Yi memiliki mata yang tajam saat dia berseru, kalian lihat di atas gunung dewa magnetis asal. Itu, kayu roh magnet asal. Petik 2. Ketika tiga orang melihat kayu roh magnet asal, mereka tidak bisa membantu menyadari, akhirnya mengetahui mengapa Ye Yuan bisa datang dan pergi dengan bebas di bawah penutup gunung surgawi magnet asal. Hukum magnet asal adalah sejenis hukum yang sangat langka dan unik, orang-orang yang bisa memahaminya sangat sedikit. Orang-orang sekuat lagu Yu Trio hanya bisa melepaskan kekuatan dunia untuk menahan tekanan berat dari medan magnet asal juga. Tapi kamu Yuan, dia bisa memanfaatkan hukum magnet asal untuk menetralkan medan magnet asal. Sial, keberuntungan anak laki-laki ini juga terlalu menantang surga, tidak hanya dia memahami hukum spasial, tapi sebenarnya ada juga kayu spirit magnetisme asal, harta tertinggi semacam ini. Kasu melolong. Keberuntungan Ye Yuan membuatnya iri dan cemburu. Di tengah tatapan rumit tiga orang itu, Ye Yuan perlahan datang ke depan gunung surgawi magnetis asal. Gunung surgawi magnetis asal berwarna hitam di seluruh, ketinggian tiga orang, sangat tebal dan kuat, 10 orang juga tidak bisa memeluknya. Tangan Ye Yuan dengan ringan meletakkan kayu roh magnetisme asal, menuangkan esensi surgawi di dalamnya, dan mulai memurnikan gunung surgawi magnet asli. Tapi saat ini, lagu Yu dan Lei Yi bertukar pandangan, tiba-tiba menampakkan ekspresi ganas. Kasu adalah monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun, dia langsung mendeteksi sesuatu yang salah. Swoosh, swoosh, dua sosok menerobos angin dan tiba, bergegas ke arahnya. Sosok Kasu menghindar dengan aneh, menghindari serangan kedua orang itu. Kalian manusia memang semua orang yang berbahaya. Kasu berkata sambil tertawa dingin. Song Yu mencibir dan berkata, ras iblis itu kejam dan buas, membantai makhluk hidup. Kepercayaan apa yang bisa dibicarakan dengan Anda, bentuk kehidupan yang menyimpang. Petik 2. Lei Yi mengangguk dan berkata, tidak perlu bertele-tele dengannya, bunuh dia. Kasu tertawa keras dan berkata, ingin membunuh kursi ini, kalian masih sedikit berpengalaman. Pada saat itu, untuk mendapatkan gunung surgawi magnetis asal, tidak ada dari ketiganya yang ingin mengeluarkan energi secara berlebihan, jadi itulah mengapa itu membentuk kesepakatan yang rumit. Sekarang, melihat gunung surgawi magnetis asal dibawa oleh Ye Yuan ke dalam tasnya, keseimbangan di antara mereka secara alami rusak. Meskipun Lei Yi adalah seorang kultivator keliling, manusia dan iblis adalah musuh bebuyutan, sekarang ada kesempatan untuk membunuh Kasu, dia secara alami tidak akan ragu. Terlebih lagi, Kasu, monster tua semacam ini yang telah hidup selama jutaan tahun, pasti ada cukup banyak barang bagus padanya. Membunuhnya juga bisa menutupi defisit kali ini. Adapun Ye Yuan, mereka sudah menyerah. Dia dan Song Yu sama-sama mengerti, keadaan mereka saat ini tidak bisa membunuh kamu Yuan sama sekali. Oleh karena itu, mereka menetapkan target pada Kasu. Jika dia berada di puncak keadaan, Kasu secara alami tidak takut pada keduanya, tapi saat ini, masih agak berat baginya untuk menghadapi pasukan gabungan kedua orang itu. Kasu setan tua, menghabisimu, kota kekaisaran anggrek terkemuka akan dianggap telah kehilangan lengan juga. Hari ini, kamu tetap tinggal di sini. Song Yu berkata sambil tersenyum dingin. Song Yu telah lama mengkonsumsi beberapa pil obat dan dengan paksa menekan luka-lukanya, pecah menjadi pertarungan sengit saat ini, dia tidak menahan sedikit pun. Sial, lagu Yupang, dendam hari ini, orang tua ini mengingatnya. Petik 2. Kasu mundur saat dia bertarung, mundur keluar ngarai. Segera, ketiga orang itu menghilang, hanya meninggalkan Ye Yuan saja memurnikan gunung surgawi magnetis asal. Di luar ngarai, sekelompok orang tidak dapat kembali ke atas dan hanya bisa menunggu hasilnya dengan tenang. Sisi kota kekaisaran elang surgawi dipenuhi dengan kesedihan.
Kematian Ye Yuan merupakan pukulan yang luar biasa bagi mereka. Tiba-tiba, tatapan Zheng Qi berubah menjadi niat, menyapu ke arah kedalaman ngarai. Sosok yang saat ini melarikan diri ke sini dengan bingung, siapa kalau bukan Gao Yuan. Perut Zheng Qi yang penuh amarah tidak bisa melampiaskan, melihat Gao Yuan, dia akhirnya menemukan celah untuk curhat. Sosoknya tersapu, langsung menerimanya. Foji tua, hari ini, mari kita selesaikan skor lama dan baru bersama, mati. Petik 2. Zheng Qi berteriak keras, memegang pedangnya dan maju. Gao Yuan saat ini dalam keadaan gentar, takut pada ketiga orang yang mengejarnya, tapi dia tidak menyangka ada harimau di belakang, serigala di depan, saat ini, dia diblokir langsung oleh Zheng Qi. Zheng Qi, orang tua ini tidak bebas main-main denganmu sekarang. Tersesat untuk kursi ini. Gao Yuan berkata dengan sangat marah. Hari ini adalah hari yang paling dirugikan oleh Gao Yuan. Dia berpikir bahwa dia menghitung semuanya, jadi dia tidak berharap untuk dikalahkan di tangan bocah alam dewa asal. Di dalam alam mistik, dia selalu menipu orang, kapan dia pernah ditipu oleh orang-orang sebelumnya. Tapi kali ini, mulai dari iblis yang memanggil punggungan, dia ditipu sepanjang jalan, sampai ditipu oleh Ye Yuan pada akhirnya, bahkan hampir mati di bawah serangan gabungan dari 3 pembangkit tenaga dewa surgawi yang besar. Sekarang, bahkan Zheng Qi goreng kecil ini berani menggertaknya. Bagaimana bisa Zheng Qi memberi jalan? Dia melihat Gao Yuan terluka parah, itulah waktu yang tepat untuk membalas dendam, secara alami tidak mungkin membiarkan pihak lain pergi. Pada saat ini, kota kekaisaran yang paling damai masih memiliki beberapa orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Gao Yuan dihentikan, mereka segera ingin mengambil tindakan dan membantu. Tetapi kota kekaisaran elang surgawi saat ini adalah sekelompok orang yang berada dalam kondisi terbaik, bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini pergi. Orang-orang kota kekaisaran elang surgawi segera mengepung mereka di tengah. Ning Tianping tersenyum dingin dan berkata, ini adalah permusuhan di antara mereka. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Petik 2. Orang kota kekaisaran perdamaian sepenuhnya sudah kehilangan lebih dari setengah di sepanjang jalan, sekarang, tubuh orang-orang ini juga membawa luka. Pada saat ini, pusat kekuatan kota elang surgawi hanya seperti sekelompok harimau yang ganas, sedangkan sebaliknya adalah sekelompok kucing yang sakit-sakitan, begitu mereka bertarung, tidak ada sedikit pun ketegangan sama sekali. Ning Tianping diam-diam mendesah di dalam hatinya, jika bukan karena kamu yang lebih tua, mereka mungkin bahkan tidak bisa mencapai pemblokiran musuh saat ini, kan? Namun sayangnya, seorang jenius di generasinya justru binasa begitu saja. Di sisi itu, Zheng Qi benar-benar memiliki gaya bertarung tanpa mengindahkan nyawanya, setiap gerakan tidak meninggalkan tanda vital. Di bawah luka serius, bagaimana mungkin Gao Yuan masih cocok, berteriak kegelisahan. Zheng Qi, apakah kamu gila? Jika Anda berani membunuh saya, kota kekaisaran yang paling damai tidak akan pernah berhenti sampai kalian mati. Petik 2. Masalahnya saat itu tidak bisa menyalahkan saya sama sekali, itu semua Wu Xingtang dirinya yang rakus, itu sebabnya dia kehilangan nyawanya. Zheng Qi, saya salah, oke. Mari berjabat tangan dan berbaikan. Petik 2. Gao Yuan menangis dengan aneh, akhirnya menyerah dan memohon belas kasihan, tapi Zheng Qi menutup telinga untuk itu. Zheng Qi juga bukan orang bodoh, kesempatan bagus, begitu dia melewatkannya, dia harus menunggu dewa tahu berapa tahun. Hari ini, dia harus membunuh pihak lain. Melihat Zheng Qi itu tidak mendengarkan alasan ataupun membungkuk untuk memaksa, Gao Yuan berteriak, Zheng Qi, untuk apa kamu mempertaruhkan nyawamu dengan mati-matian? Kamu Yuan anak itu belum mati, jika kamu punya waktu untuk disia-siakan denganku di sini, kenapa kamu tidak buru-buru menyelamatkannya? Petik 2. Wajah Zheng Qi yang tenang akhirnya terlihat tergerak. Dia menghentikan pedang di tangannya dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu katakan? Bukan hanya dia, semua orang kota kekaisaran elang surgawi semua tercengang. Mereka melihat Ye Yuan dibunuh oleh Kasu dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mati? Gao Yuan berkata, awalnya saya juga mengira Ye Yuan Pang ini mati, siapa yang tahu bahwa dia tidak mati dan bahkan menyelinap ke dalam, tapi sekarang, dia sedang dikepung oleh 3 pembangkit tenaga dewa surgawi yang besar, hidup dan matinya tidak diketahui, kamu masih punya waktu untuk disia-siakan di sini bersamaku. Petik 2. 1635 memindahkan gunung. Bang!
Sementara Zheng Qi dalam keadaan linglung, Gao Yuan tiba-tiba melakukan serangan diam-diam, serangan telapak tangan ke arah dada mantan. Tiba-tiba mendengar berita bahwa Ye Yuan tidak mati, pikiran Zheng Qi terkena dampak dan linglung sejenak. Bagaimana Gao Yuan bisa melepaskan kesempatan ini? Zheng Qi dipukul terbang dengan telapak tangan, jatuh dengan keras ke tanah, darah segar menyembur liar. Telapak tangan ini, Zheng Qi benar-benar tidak dijaga, menerimanya dengan kuat, dan bahkan tidak bisa berdiri. Itu juga Gao Yuan yang terluka parah, kekuatan dan esensi surgawi kurang dari 10%, bahwa dia tidak membunuh Zheng Qi. Tapi ini cukup untuk Gao Yuan. Tujuannya bukan untuk membunuh Zheng Qi, tetapi untuk melarikan diri. Kamu, hina. Zheng Qi memegangi dadanya dan berkata dengan marah. Gao Yuan tertawa dan berkata, jika waktu tidak mendesak, orang tua ini akan mengirimmu ke surga. Tapi saya akan memberitahu Anda kabar baik, Ye Yuan benar-benar tidak mati. Lebih jauh lagi, jika tidak ada kecelakaan, harta berharga itu kemungkinan besar sudah menjadi miliknya. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menunjukkan tatapan heran. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku dengan jelas melihat dengan mata kepalaku sendiri dia dibunuh oleh pembangkit tenaga ras iblis itu, bagaimana mungkin dia tidak mati? Petik 2. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan mendapatkan kesempatan keberuntungan yang sangat besar dari tangan tiga dewa surgawi yang perkasa. Bagaimana dia melakukannya? Kami memiliki begitu banyak pasang mata, mungkinkah semua itu membuat keputusan yang salah? Petik 2. Kejutan di hati setiap orang tidak bisa lebih besar lagi. Seseorang yang sudah lama dihancurkan menjadi ampas di mata mereka benar-benar memanfaatkan peluang keberuntungan besar kali ini. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya terasa tak terbayangkan. Selanjutnya, kali ini ada 3 pembangkit tenaga dewa surgawi besar yang ikut campur dalam masalah ini. Mungkinkah mereka baru saja menyaksikan Ye Yuan merebut harta karun itu tanpa perasaan? Gao Yuan menatap Zheng Qi dengan jijik dan baru saja akan pergi. Hahaha, Gao Yuan, terima kasih telah membawakanku berita ini. Karena Ye Yuan tidak mati, kekhawatiran lelaki tua ini hilang. Hari ini, orang tua ini akan binasa bersamamu. Petik 2. Tiba-tiba, Zheng Qi tertawa liar tanpa henti, aura di tubuhnya melejit. Dia tiba-tiba berdiri, luka di tubuhnya langsung sembuh seketika. Selanjutnya, tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya merah, seluruh tubuhnya seperti sedang mengamuk. Ketika Gao Yuan melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak dapat membantu berubah saat dia berkata dengan ganas, Zheng Qi, kamu gila. Crazy Sword Evanescence, gerakan ini membakar kehidupan dan esensi darah. Petik 2. Zheng Qi sudah benar-benar gila saat dia tertawa keras dan berkata, jadi apa? Saat itu, ketika guru mengajari saya gerakan ini, dia membuat saya tidak menggunakan gerakan ini sampai saat hidup dan mati. Tapi, melewatkan kesempatan hari ini, siapa yang tahu berapa lama Pak Tua ini harus menunggu sampai bisa membunuhmu lagi. Karena itu, kamu harus mati hari ini. Petik 2. Biasanya, bahkan jika Zheng Qi menggunakan gerakan Crazy Sword Evanescence ini, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Gao Yuan. Tapi kesempatan hari ini terlalu bagus, Zheng Qi jelas sekali dia melewatkannya, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam lagi dalam hidup ini. Meskipun peluang Gao Yuan menerobos ke alam dewa surgawi sangat suram, peluangnya untuk menembus alam dewa surgawi juga sangat kecil. Ingin balas dendam, nyaris tidak ada kesempatan. Dan hari ini mungkin kesempatan terakhir. Zheng Qi menunggu beberapa puluh ribu tahun, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Ekspresi Gao Yuan berubah drastis dan dia berkata dengan ngeri, gila. Kamu gila. Petik 2. Gao Yuan dan Wu Xingtang adalah pembangkit tenaga listrik di era yang sama. Dia secara alami tidak asing dengan Crazy Sword Evanescence, gerakan ini. Menggunakan gerakan ini dalam situasi putus asa, tidak hanya keadaan seseorang bisa mencapai puncaknya, itu bahkan bisa membuat kekuatan tempur seseorang melonjak. Tapi harganya membakar umur panjang dan esensi darah. Saat ini, menggunakan keadaan seperti ini, Zheng Qi menggunakan gerakan ini terlalu buruk baginya. Hampir tanpa sedikit pun keraguan, Gao Yuan segera berlari kencang. Zheng Qi tertawa dingin dan berteriak, mau kemana? Zheng Qi menggunakan gerakan Crazy Sword Evanescence ini, teknik gerakannya meningkat pesat, mengejar Gao Yuan dalam sekejap mata.
Setiap pedangnya lebih cepat dari yang terakhir, memaksa Gao Yuan sampai dia bingung. Bagaimana Gao Yuan masih ingin terus berjuang? Dia hanya bisa mundur saat dia bertarung. Dia tahu bahwa keadaan Zheng Qi tidak bisa bertahan lama. Selama dia menyeretnya, akan ada kesempatan untuk membunuh balik Zheng Qi. Kedua orang itu, satu dikejar, satu lari, segera menghilang di depan mata semua orang. Sebelum pergi, Zheng Qi meninggalkan instruksi. Dia berkata, kalian semua tetap di sini dan diam-diam menunggu Penatua Ye keluar. Ning Tianping dan yang lainnya memiliki penampilan yang bertentangan. Mereka tidak berpikir bahwa ketua Penatua benar-benar akan begitu menentukan. Zheng Qi dan Gao Yuan baru saja pergi beberapa waktu yang lalu ketika serangkaian suara pertempuran yang keras terdengar dari belakang lagi. Segera, sosok tiga orang Kasu muncul di depan semua orang. Tapi mereka tidak tinggal, mengejar saat mereka bertarung, juga menghilang di depan mata semua orang dengan sangat cepat. Semua orang bertukar pandangan, hanya merasa bahwa situasi saat ini sangat kacau, dan tidak dapat membantu menjadi sangat bingung. Membunuh. Mata Heavenstar menunjukkan tampilan yang ganas dan tiba-tiba meluncurkan serangan, membunuh pembangkit tenaga manusia dengan mengangkat tangannya. Baru kemudian pembangkit tenaga manusia menyadari dan menyerang balik satu demi satu. Tetapi manusia adalah sekumpulan naga tanpa pemimpin saat ini dan bahkan tidak memiliki orang yang dapat menahan benteng. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan iblis pembangkit tenaga listrik? Qiao An itu tidak bisa menahan kesepian dan ingin masuk untuk mengambil kesempatan keberuntungan, dan sudah dibunuh oleh tiga pembangkit tenaga dewa surgawi bersama-sama. Pada saat ini, dua orang Heavenstar dan Dien adalah yang terkuat di antara kelompok orang ini. Bahkan jika wilayahnya ditekan, itu juga seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Untungnya, alam semua orang sedang ditekan. Manusia tidak sebatas kekalahan seperti tanah longsor. Tapi situasinya juga tidak bagus. Dan sekarang, pembangkit tenaga listrik kota surgawi Elang menjadi kekuatan utama pertempuran ini. Kekuatan mereka dipertahankan dengan sangat lengkap, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Saat ini, di antara pusat tenaga manusia, hanya ada Ling Zikun, satu pembangkit tenaga listrik teratas yang tersisa. Dia juga merasa sangat tegang menghadapi dua pembangkit tenaga surgawi surga lapis ketiga yang besar sendirian. Tapi ras iblis memiliki keunggulan dalam jumlah sejak awal, manusia yang dikalahkan juga merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Situasi saat ini sangat buruk bagi sisi manusia. Semuanya, tunggu. Selama kita menunggu sampai Tuan Song Yu dan Tuan Lei Yi kembali, kita akan menang. Ling Zikun berteriak. Tapi pasukan manusia terlalu banyak dan teracak, masing-masing bertarung untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa bersatu seperti ras iblis? Di bawah pertempuran sengit, pembangkit tenaga manusia menjadi semakin kecil, kerugian mereka sangat tragis. Bahkan sisi Heavenly Eagle Imperial City juga memiliki cukup banyak orang yang menderita luka serius. Heavenstar tertawa liar dan berkata, Ye Yuan sialan itu, benar-benar berani merebut kesempatan beruntung kali ini. Hari ini, Anda semua harus membayar harga atas tindakannya. Hahaha. Awalnya, melihat Ye Yuan terbunuh oleh Kasu, Heavenstar sangat bersemangat. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak hanya tidak mati, dia bahkan memperoleh kesempatan beruntung besar kali ini. Heavenstar sama tidak nyamannya dengan makan lalat di dalam hatinya. Kemarahannya sekarang semua dilampiaskan untuk membantai pusat tenaga manusia. Jumlah pembangkit tenaga manusia anjlok, masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih berjalan dari kedalaman ngarai tampaknya perlahan, tetapi pada kenyataannya, itu cepat. Setiap langkah yang diambil pemuda itu, akan ada jejak kaki yang sangat dalam di bawah kakinya. Tangan pemuda ini sebenarnya sedang mengangkat gunung yang sangat besar. Ia, secara perbandingan berbicara dengan tubuhnya, itu adalah gunung yang sangat besar. Di bawah gunung besar, tubuhnya tampak sangat lemah, seolah-olah bisa dihancurkan menjadi daging cincang oleh gunung besar itu kapan saja. Tapi, pemuda itu tanpa ekspresi, mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan, terlihat sangat santai dan tanpa usaha. Elder Ye. Itu Elder Ye. Ning Tianping adalah orang pertama yang menemukan Ye Yuan, menangis karena terkejut. Bab 1636-1636. Ning Tianping pertama kali sangat terkejut, tetapi melihat gunung besar di tangan Ye Yuan,
dia terkejut sampai rahangnya tidak bisa menutup. Apa ini tadi? Penatua Ye membawa gunung. Adegan ini tampak sangat lucu. Tubuh Ye Yuan tampak sangat tidak sesuai dengan gunung yang sangat besar itu, namun, dia tidak hancur. Beberapa orang semua melihat pemandangan ini, termasuk iblis itu. Hahaha, apakah anak ini di sini untuk bercanda? Membawa bukit kecil ke sini untuk apa? Petik 2. Apakah ini di sini untuk menakut-nakuti kita? Haha, aku sangat takut. Petik 2. Gunung yang sangat besar. Ya ampun, aku akan dihancurkan sampai mati. Petik 2. Bagi seniman bela diri Origin Deity Realm, membawa bukit kecil sebesar ini adalah hal yang sangat mudah. Oleh karena itu, meskipun keadaan Ye Yuan terlihat sangat lucu, semua orang tidak merasakan sesuatu yang aneh. Jika itu mereka juga bisa menahannya dengan mudah. Bukit kecil seperti ini untuk dihancurkan orang tidak akan menimbulkan bahaya sama sekali. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka mengejek Ye Yuan seperti ini. Ras iblis sudah memiliki kemenangan dalam genggaman dan tidak berpikir bahwa dewa asal alam Ye Yuan dapat mengubah apapun. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur surgawi tingkat pertama, tidak ada yang akan berubah. Ning Tianping mereka semua juga tidak merasa begitu, dan berteriak pada Ye Yuan, Elder Ye, jangan pedulikan kami, cepat pergi. Ye Yuan tersenyum padanya. Yang terakhir tertegun sebentar, lalu melihat Ye Yuan dengan ringan mengangkat lengannya, dan mendorong gunung yang sangat besar itu. Kemudian, dia melihat gunung yang sangat besar itu menggambar busur yang indah, mendarat di kepala Heavenstar. Heavenstar sudah lama melihat Ye Yuan, tapi dia sangat meremehkan Ye Yuan. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan gunung yang sangat besar itu untuk datang dan menghancurkannya, dia tidak dapat menahan ejekan saat dia berkata, gunung yang buruk dan kamu ingin melukai tempat duduk ini. Apakah Anda benar-benar menganggap kursi ini sebagai selembar kertas? Petik 2. Heavenstar mengeluarkan palu besar, itu mengejutkan harta mistik Tuan Iblis tingkat tinggi. Hanya untuk melihatnya tersenyum mencemooh, mengacungkan palu, menghantam ke arah gunung asli magnetik Divine. Pada saat ini, gunung asli magnetik surgawi kebetulan sedang jatuh. Tiba-tiba, medan kekuatan yang menakutkan menyelimuti seluruh medan perang. Heavenstar yang awalnya tampak menghina tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis, akhirnya menemukan teror gunung yang sangat besar ini. Dia secara naluriah ingin lari, tetapi sepertinya kakinya tumbuh berakar, tidak bisa bergerak sama sekali. ARGH. Jeritan melengking namun putus asa tiba-tiba terputus. Kecepatan jatuh Origin Magnetic Divine Mountain terlalu cepat, cepat sampai semua orang tidak bisa bereaksi. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengedipkan mata dan Heavenstar telah pergi. Wark. Darah segar mengalir kemana-mana. Dien dan Ling Zikun yang tidak jauh darinya mengalami percikan darah di seluruh wajah mereka. Dien tidak bisa menahan rasa gemetar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, gunung asli magnetik surgawi kembali ke tangannya sekali lagi, dan diangkat dengan ringan begitu saja. Kali ini, tidak ada yang bisa tertawa lagi. Semua orang berhenti berkelahi, melihat Heavenstar yang dihancurkan menjadi pancake daging dengan ngeri yang tak ada habisnya. Jiwa iblisnya sudah menghilang dengan angin, bahkan tidak dapat menemukan jejak. Sebuah pembangkit tenaga listrik iblis berkata dengan kaget, tidak mungkin, kan? Benda apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Petik 2. Wajahnya sangat hitam, tetapi saat ini, sebenarnya ada tanda-tanda pucat. Jelas, dia sangat ketakutan. Untuk dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik surgawi Vian Lord lapis ketiga sekaligus, kekuatan gunung yang sangat besar ini terlalu menakutkan. Gunung surgawi magnetik asal O. Harta karun berharga yang lahir kali ini sebenarnya adalah Origin Magnetic Divine Mountain. Ki cepat lari. Petik 2. Berbicara ke belakang, suara Dien berubah nada, jelas ketakutan hingga ekstrim. Bagaimana mungkin dia masih berani tinggal, lepas landas dan lari? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru pergi, aku akan mengirimmu pergi. Selesai berbicara, dia mendorong Origin Magnetic Divine Mountain sekali lagi. The Origin Magnetic Divine Mountain menyusul Dien dengan kecepatan luar biasa. Gemuruh. Suara keras ditransmisikan, pembangkit tenaga surga Vian Lord lapis ketiga lainnya telah hilang. Pembangkit tenaga jahat itu semua diliputi oleh teror, mengompol karena ketakutan.
Bagaimana mereka masih berani tetap di belakang saat ini? Semua dari mereka melepaskan setiap kekuatan mereka, melarikan diri dengan putus asa. Mereka hanya bisa berdoa agar Ye Yuan tidak menatap mereka. Bahkan Dien dan Heaven Star, dua pembangkit tenaga listrik yang perkasa ini, dengan santai dibatalkan. Bagaimana mereka bisa beruntung? Lari. Cepat lari. Petik 2. Cepat lari. Manusia ini adalah iblis. Petik 2. Semuanya cepat lari. Dihancurkan oleh bukit kecil ini dan kamu akan mati. Petik 2. Untuk beberapa waktu, pembangkit tenaga ras iblis melarikan diri ke segala arah, berhamburan seperti burung dan hewan. Bagaimana mungkin mereka masih peduli untuk membantai pusat tenaga manusia? Ye Yuan saat ini adalah bintang jahat di mata mereka. Semua pembangkit tenaga manusia tercengang. Mereka dikejutkan oleh pemandangan ini di depan mata mereka sampai tidak bisa lebih besar lagi. Mereka tidak bisa memahaminya apapun yang terjadi. Bagaimana Ye Yuan menjadi begitu kuat tiba-tiba, menghancurkan dua pembangkit tenaga listrik surgawi berlapis ketiga dengan beberapa gerakan santai. Seseorang harus tahu, Heaven Star dan Dien adalah pembangkit tenaga surgawi-surgawi berlapis 9 yang asli. Sebenarnya, mereka salah paham, gunung dewa magnetik asal ini hanya memiliki kekuatan seperti itu di dalam jurang ini. Jurang ini adalah medan magnet alami. Selama Ye Yuan mengendalikan gunung asli magnetik surgawi dan membuatnya menciptakan kekuatan yang menarik dengan medan magnet besar ini, lupakan tentang Raja Iblis, bahkan Raja Iblis akan dihancurkan olehnya juga. Kepadatan gunung asli magnetik divine ini sangat mengerikan. Jika bukan karena memperbaikinya, bahkan Kasu, pembangkit tenaga dewa surgawi semacam ini, bisa melupakannya sedikit pun. Setelah hal semacam ini dihancurkan, bahkan harta mistik Lord Divine akan dihancurkan menjadi debu juga, apalagi berbicara tentang seseorang. Namun, kekuatan Ye Yuan saat ini hanya bisa memperbaiki sebagian kecil, dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya sama sekali. Jika benar-benar halus, menghancurkan pembangkit tenaga dewa surgawi akan seperti bermain. Sama seperti Song Yu yang mereka semua katakan, nilai origin Magnetic Divine Mountain tidak dapat ditentukan sama sekali. Itu bahkan mungkin lebih hebat dari harta mistik dewa surgawi Xiantian. Sosok Ye Yuan bergerak, sekali lagi membuang origin Magnetic Divine Mountain. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ye Yuan melempar dengan sangat santai, menghancurkan satu demi satu pembangkit tenaga balap iblis. Dia secara khusus memilih pembangkit tenaga iblis yang kuat untuk dibunuh, mengenai satu target demi satu tanpa kehilangan tembakannya. Pembangkit tenaga jahat itu meratap dengan sedih seolah-olah akhir dunia telah tiba, menangis dalam keputusasaan. Untungnya, lemparan Ye Yuan membutuhkan waktu, itu juga tidak mungkin untuk membunuh semua orang. Begitulah cara beberapa iblis lolos. Meski begitu, dalam waktu singkat ini, iblis juga kehilangan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang awalnya adalah dewa surga lapis ke-6 ke atas. Dengan ini, itu sudah cukup untuk Eminent Orchid Imperial City dan Blood Yama Hall untuk menderita. Pembangkit tenaga manusia semua tercengang, semua sangat terkejut di belakang. Inikah harta berharga yang lahir kali ini? Kekuatan ini, gila. Petik 2. Ini juga terlalu palsu, kan? Dengan origin Magnetic Divine Mountain ini, bukankah ada yang akan menyapu bersih setelah keluar? Petik 2. Iya, Dewa Surgawi lapis ketiga apapun, Dewa Surgawi lapis kelima, siapapun yang mengganggu matanya, dia dapat dengan mudah membuang gunung besar itu dan menghancurkannya dengan akurat. Mengusir pembangkit tenaga iblis, Ye Yuan menyingkirkan gunung asli Magnetic Divine dan menemukan Ning Tianping. Ning Tianping menyaksikan sampai darahnya mendidih di satu sisi, berkata dengan heran, "Selamat, Tetua Ye. Untuk mendapatkan harta yang berharga ini, Penatua Ye dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di masa depan." Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan tiba-tiba menemukan bahwa Zheng Qi tidak ada, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana kepala tetua? Setelah menyebutkan kepala tetua, mata Ning Tianping menjadi merah dan menceritakan masalah yang terjadi sebelumnya. Alis Ye Yuan berkerut ketika dia mendengar dan berkata, Gao Yuan ini adalah tas yang penuh trik, kepala tetua sepertinya bukan tandingannya. Kalian semua tunggu di sini. Aku akan pergi mencari mereka. Petik 2.
Bab 1637 banding 1637. Gao Yuan, keluarlah untukku. Zheng Qi berteriak dengan marah. Langkahnya berhasil sekarang, meledakkan Gao Yuan terbang. Tapi siapa yang tahu kalau orang ini berguling di tanah dan menghilang. Zheng Qi tahu bahwa orang ini hanya bersembunyi di dekatnya. Tapi bagaimanapun dia mencari, dia tidak bisa menemukan jejak Gao Yuan juga, dan tidak bisa menahan rasa cemas. Waktu yang tersisa untuknya tidak banyak, begitu tubuhnya kewalahan, dia akan menjadi sangat lemah. Saat itu, dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Zheng Qi merasa kekuatan hidupnya mengalir sedikit demi sedikit. Tubuhnya juga secara bertahap melemah, kehilangan keberanian sebelumnya. Dia diam-diam membenci ketidakmampuannya, untuk benar-benar gagal menangkap peluang yang begitu bagus. Zheng Qi tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lagi, jika tidak, dia akan dibunuh oleh Gao Yuan. Dia mengertakkan gigi, sosoknya bergerak cepat, mundur ke arah kedatangannya. Tapi saat ini, Gao Yuan tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalannya. Hehe, apa kau tidak akan membunuhku? Terburu-buru pergi untuk apa? Gao Yuan tersenyum pada Zheng Qi dengan jahat dan berkata. Saat Zheng Qi melihat Gao Yuan, dia sangat marah, segera mengangkat pedangnya dan menyerang, berkata dengan marah, saya akan melihat kemana Anda lari. Siapa yang tahu bahwa dia baru saja pindah dan sosok Gao Yuan melintas, menghilang sekali lagi. Ekspresi Zheng Qi berubah. Dia akhirnya menyadari bahwa Gao Yuan sengaja membuang-buang waktu bersamanya. Tapi menyadarinya juga tidak ada gunanya. Sejak memasuki medan ini, dia tidak dapat menemukan sosok Gao Yuan lagi. Sarana penyembunyian Gao Yuan sangat kuat, Zheng Qi sama sekali tidak dapat menemukannya. Zheng Qi mendorong kecepatannya hingga ekstrim, ingin melepaskan Gao Yuan. Tapi saat ini, dia dan Gao Yuan sepertinya terbalik. Gao Yuan mengikuti seperti bayangan, tapi juga tidak bersentuhan dengannya. Tiba-tiba, kepala Zheng Qi menjadi pusing, kakinya terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Gao Yuan, melemparkan telapak tangan, secepat kilat. Bang! Zheng Qi dipukul terbang ke samping, darah segar menyembur liar. Pada saat ini, umur panjang Zheng Qi dan esensi darah dibakar terlalu banyak dan sudah sangat lemah. Luka sebelumnya juga pecah lagi, seluruh tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Saat Gao Yuan melihat ini, dia menyeringai mengerikan dan berkata, Zheng anak nakal. Berkelahi dengan lelaki tua ini, kamu masih sedikit terlalu berpengalaman. Bahkan Wu Xingtang tidak bisa mengalahkan orang tua ini, bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan saya? Petik 2. Zheng Qi memuntahkan seteguk darah dan mengertakkan gigi dan berkata, hina. Gao Yuan tertawa keras dan berkata, hina. Hehe, pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi bandit. Wu Xingtang tidak cukup tercela, jadi dia sudah lama berubah menjadi kotoran. Orang tua ini tercela, dan sekarang, aku adalah kepala tetua kota kekaisaran perdamaian terbaik. Dan sekarang, kau juga akan menjadi seperti tuanmu yang terkutuk itu, menghilang begitu saja. Hahaha. Zheng Qi saat ini tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Dia tahu bahwa dia akan mati. Gao Yuan tertawa ganas dan menepuk telapak tangan ke arah Zheng Qi. Tiba-tiba, ekspresi Gao Yuan berubah drastis, perasaan bahaya besar muncul di hatinya. Secara naluriah, Gao Yuan menggunakan sisa kekuatannya dan bergerak sedikit ke samping. Gemuruh. Gunung hitam tiba-tiba jatuh dari langit, mengejutkan sampai seluruh jurang bergema. Ah! Kakiku! Segera setelah itu, teriakan melengking bergema di seluruh jurang. Gao Yuan mencengkeram pahanya, butir-butir besar keringat mengucur dari dahinya, meratap tanpa henti. Dia mengelak tepat waktu, menghindari tanda vitalnya. Tapi kecepatan jatuh origin magnetic Divine Mountain terlalu cepat, dia masih tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, secara langsung kedua kakinya hancur. Saat ini, kedua kakinya sudah benar-benar hilang. Rasa sakit yang luar biasa menyebar, membuatnya hampir mengalami sesak napas. Dia sangat mendesak esensi surgawi, ingin memulihkan tubuh berdagingnya, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Hukum magnet asal Gunung Dewa Magnetik asal terlalu kuat, tidak memberinya kesempatan untuk pulih sama sekali. Ye Yuan perlahan keluar, menatap Gao Yuan dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk ya. Reaksimu sangat cepat. Petik 2. Gao Yuan memandang Ye Yuan dengan ngeri, kulitnya pucat, menarik napas dingin.
Kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Gao Yuan berkata dengan ngeri. Dalam pandangannya, Ye Yuan masih harus menyempurnakan gunung asli magnetik Divine saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan origin magnetic Divine Mountain begitu cepat? Ye Yuan berkata dengan dingin, bukan itu yang harus kamu khawatirkan. Apa yang harus Anda khawatirkan sekarang adalah bagaimana membayar hutang Anda. Petik 2. Ekspresi Gao Yuan sangat jelek, roda gigi di kepalanya berputar dengan kecepatan tinggi, ingin melarikan diri dari situasi putus asa saat ini. Aku ingin menyelamatkan hidupku juga. Zheng Qihe, dia menjadi gila, bersikeras untuk membunuhku. Gao Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan datang ke sisi Zheng Qi, melihatnya, dan alisnya terjalin erat. Kepala tetua, kamu terlalu sembrono. Membalas dendam tidak dilakukan dengan mempermainkan hidup Anda. Apa gunanya saling menghancurkan? Petik 2. Seperti yang Ye Yuan katakan, jarinya menepuk dengan cepat, menghentikan kehidupan Zheng Qi agar tidak terus mengalir. Tapi wajah Zheng Qi terlihat lega saat ini saat dia berkata, kamu tidak tahu, hutang terima kasih guru kepadaku seberat gunung. Kali ini adalah kesempatan bagus sekali seumur hidup. Saya tidak ingin melewatkannya. Anda tidak perlu merepotkan diri sendiri lagi. Saya tahu tubuh saya, tidak ada harapan. Kamu balas dendam untukku. Petik 2. Ye Yuan mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Zheng Qi, berkata dengan tenang, denganku, kamu tidak bisa mati. Membalas dendam pada hal semacam ini, secara alami Anda harus melakukannya sendiri agar terasa luar biasa. Petik 2. Pil obat memasuki perut, aliran hangat dengan cepat melonjak. Semangat Zheng Qi segera meningkat secara signifikan. Zheng Qi berkata dengan heran, bagaimana bisa pil obat peringkat 3 memiliki efek obat seperti itu? Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dengan wilayahnya saat ini, dia benar-benar kebal terhadap peringkat 3 pil obat. Tapi pil obat Ye Yuan benar-benar berhasil padanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang diberikan kepada Anda semua adalah pil obat kelas Dewa Roh Kosong, mengisi kembali esensi dan memberi nutrisi pada Qi. Meskipun tidak dapat membuat Anda pulih sepenuhnya, seharusnya tidak ada masalah besar untuk saat ini. Petik 2. Tidak jauh dari situ, saat Gao Yuan melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut. Pil obat kelas Dewa Roh Kosong hampir merupakan keberadaan legendaris. Ye Yuan benar-benar mengambil tumpukan besar sekaligus. Menggunakan pil surgawi peringkat 3 untuk menekan luka dari peringkat 4 pembangkit tenaga listrik, hanya Ye Yuan yang berani melakukannya. Hanya dia yang bisa melakukannya. Gao Yuan sangat putus asa di dalam hati. Kedua kakinya benar-benar hancur, aura seluruh orangnya lemah hingga ekstrim. Namun, keinginannya untuk hidup sangat kuat. Dia tidak ingin mati di sini. Oleh karena itu, dia menggunakan kedua tangannya untuk merangkak, ingin melarikan diri dari sini. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak mempedulikannya dan berkata kepada Zheng Qi, bagaimana? Bisakah kamu berdiri? Zheng Qi mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan saat dia mengangguk dan berkata, ya. Ye Yuan tersenyum, membantu Zheng Qi, dan perlahan berjalan menuju Gao Yuan. Melihat penampilan Gao Yuan yang menyedihkan, Zheng Qi sangat senang di dalam hatinya. Hahaha, Old Foji, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Lebih dari 60.000 selama bertahun-tahun. Saya sudah menunggu lebih dari 60.000 tahun untuk hari ini. Zheng Qi menahan rasa sakit dan berkata sambil tertawa lebar. Gao Yuan terlihat putus asa saat dia berseru, "Ye adik Zheng, aku salah. Aku mohon biarkan aku pergi." Petik 2. Zheng Qi mencibir dan berkata, melepaskanmu. Lalu siapa yang akan melepaskan guru? Petik 2. Ye Yuan menyerahkan pedang Junyi ke tangan Zheng Qi. Zheng Qi memandang Ye Yuan dengan penuh syukur, pedang panjang itu tiba-tiba meluncur. Puci. Murid Gao Yuan berangsur-angsur membesar, hidupnya mengalir dengan cepat. Dia akhirnya berhenti bernapas. Air mata Zheng Qi mengalir di wajah lamanya saat dia melihat ke langit dan menangis dengan sedih. Tuan, apakah kamu melihatnya? Murid ini, akhirnya membalas dendam. Petik 2.